Shalom semua warga kerajaan. Apa dampak daripada mujizat? Saya ingatkan kembali Yohanes 2:11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama. Bukan terakhir ya. Dari tanda-tandanya Simeon mujizat dan ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya pada yang pertama. Kemuliaan Tuhan nyata dan membuat orang percaya. Di sini baru murid-murid. Dan kita melihat kehidupan daripada Paulus dan Silas. Ketika mereka sampai di kota Filipi, maka di situ ada seorang pengusaha wanita. Dia punya butik yang menjual jubah ataupun kain berwarna ungu yang dipakai oleh high class ataupun high society. Dan apa tanda orang diurapi Roh Kudus? Lydia tuh jadi berani menerima mereka di rumahnya. Lalu kemudian akibat daripada mujizat. Salah satu mujizat adalah pengusiran roh jahat. Dan kota itu dikuasai oleh sekelompok orang yang memperkerjakan seorang gadis yang dikuasai dengan spirit of Python. Ya, spirit of Python itu artinya saudaraku dia sebagai oracle ataupun medium. Dan dia mengikuti Paulus sambil berseru-seru orang yang menunjukkan kepadamu jalan keselamatan. Hati-hati, iblis itu ingin menyesuaikan ataupun mengasosiasikan dirinya dengan kita. Tak tahan Paulus, ditangking dan apa yang terjadi? Dampaknya masuk penjara saudara. Bukan cuma masuk penjara, digebukin dan kemudian kakinya dipasung di tempat paling dalam. Tetapi ini tanda orang yang penuh Roh Kudus. Yang keluar bukan keluhan, yang keluar puji-pujian. Di tengah malam ketika mereka muji pasti dengan suara keras. Rupanya malaikat ikut nyanyi saudaraku. Semua pintu-pintu terbuka, borgol-borgol dan juga pasungan terlepas. Dan saat itu sipir penjara mau menggorok lehernya sendiri. Kata Rasul Paulus, tenang. Tidak ada seorang pun yang melarikan diri. Coba bayangkan. Kalau penjara di Cipinang misalnya ya, mendadak semuanya terbuka. Wah, itu bisa kacau balau. Tetapi kalau Roh Kudus hadir, apa yang terjadi? Ada damai sejahtera yang sangat luar biasa. Tapi inilah tujuannya. Tujuannya apalah saudaraku? Sipir penjara itu yang pasti sangat kejam. Ya, pasti juga merangkap Aljugojo. Dia dan seluruh keluarganya diselamatkan. Tapi ini salah satu kunci. Bagaimana kita itu disertai mujizat. Paulus dan Silas tidak mengaku bahwa mereka warga negara Romawi. Tapi mereka menampilkan diri sebagai warga negara kerajaan sorga. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, apa akan malu mengaku dia. Dia Bapa dan para malaikat kudus dan juga di depan masyarakat. Pastikan saudara selalu memuliakan Tuhan. Baru selesai itu dia beritahu, kami ini warga negara Rom. Dan kamu memukuli kita, mereka ketakutan luar biasa. Kemudian mereka dibebaskan begitu saja. Rupanya ketidakadilan itu berlangsung sampai sekarang. Tetapi jangan khawatir. Mujizat tujuannya apa? Membuat orang percaya. Engkau dan seisi rumahmu akan percaya pada Tuhan. Dimulai satu orang. Satu orang percaya. Istri saya dan saya adalah pertama dalam keluarga kita yang lahir kembali. Ada beberapa yang beragama Kristen lah ya. Tetapi yang lahir kembali baru kita berdua. Dan kedua keluarga besar kita sebagian besar. Bukan cuma percaya tapi melayani Tuhan. Biarlah terjadi pada saudara. Sebab mereka melihat apa? Mujizat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan mata mereka terbuka. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang tidak percaya menjadi percaya. God bless you. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Sebelumnya saya ajak bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin agak di belakang sana boleh isi deretan kursi yang masih kosong di bagian depan, silakan. Terima kasih. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami yakin ibadah pada pagi hari ini ibadah yang mengandung janji
janji akan kekekalan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Dan kami yakin ada kuasa, ada perjumpaan dengan kuasa, dengan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah ini hanya boleh jadi di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita pagi ini ada karena kebaikan dan karena kekuatan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya rindu kita cari 3 orang yuk, katakan Tuhan Yesus kekuatanku. Cari 3 orang saudara, katakan Tuhan Yesus kekuatan. Haleluya, hanya Dia kekuatan kita pagi ini. Kita ada karena Tuhan yang memberi kekuatan buat kita. Haleluya, mari sama-sama katakan pujian ini. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kekuatan-Mu yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu itu selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu.
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dengan iman katakan Allah. Engkau besar Tuhan. El Shaddai. Amin. Dia besar, berkatnya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar. Amin. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Berkatnya berlimpah. Katakan berkatnya melimpah. Berkatnya berlimpah. Berkatnya melimpah. Berkatnya beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Beri sorak-sorakmu yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Oh Lord, thank you. Oh yes Lord, kami percaya bahwa berkat-Mu melimpah. Karena Tuhan kami El Shaddai, namamu Tuhan. Oh Allah yang berkuasa, Allah yang punya langit, bumi dan segala isinya. Tuhan, kami datang kepada Engkau, kami percaya bahwa pujian, penyembahan kami biar menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Bicara lewat firman-Mu, hamba sangat terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk sampaikan isi hati Tuhan di tengah-tengah kami. Hamba percaya waktu firman-Mu disampaikan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang butuh pertolongan dijawab oleh Tuhan. Karena kuasa firman-Mu adalah kuasa
daripada kebangkitan Kristus yang ada mengalir di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu in Jesus mighty name. And everybody say amen. Terima kasih. Silakan duduk. Shalom saudara. Bagaimana kabar? Luar biasa. Saya rindu sekali dengan saudara. Saya kangen dengan saudara dan puji Tuhan hari ini kita boleh bertemu dalam kasih setia Tuhan. Saudara percaya waktu kita naikkan pujian penyembahan kita, hadirat Tuhan dicurahkan. Amin. Dan kita boleh mengalami kelepasan dan kekuatan daripada Tuhan. Baik. Tema kita masih tentang impact of power. Kuasa yang punya dampak yang besar. Kita sudah belajar banyak tentang kuasa Tuhan, tentang kuasa Roh Kudus untuk beberapa bulan terakhir ini saudara. Dan saya percaya ada impactnya saudara dengan kuasa Roh Kudus. Ada dampaknya. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca bergantian ayat demi ayat ini. Saya baca ayat pertama, ibu bapak saudara baca ayat kedua. Dan ayat-ayat selanjutnya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan saudara ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita berbenah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Mantap saudara. Ayat ketiga. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bersama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini adalah kuasa yang memberi dampak. Kalau kita bahas tentang kuasa yang memberi dampak, saudara, kuasanya Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun kita memandang firman Tuhan, kita harus mulai dengan apa? Ayatnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita harus mulai dengan iman. Karena Alkitab katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan Alkitab katakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab itu Alkitab bilang begini. Kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Bukan perasaan sesaat atau sementara saja. Tidak. Tapi hidup dalam damai sejahtera dengan Allah adalah sesuatu yang terus menerus selama-lamanya. Karena ini jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Iman kita menuntun kepada apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera bagaimana kita bisa mendapatkannya ibu bapak? Damai sejahtera kita dapat mendapatkannya dengan memiliki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Our relationship with God itu sangat penting sekali. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, mempunyai hubungan dengan Tuhan, maka Jehovah Shalom itu, Allah yang sumber damai sejahtera itu menguasai hati kita, menguasai seluruh kehidupan kita. Yesus sendiri bilang, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan apa yang ku berikan tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sebab itu saya percaya bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu so important. Saya terus menerus berbicara kepada saudara bahwa kekristenan bukan agama. Dan kekristenan bukan agamawi, bukan main agama-agamaan, bukan main gereja-gerejaan. Tapi bagaimana kita tahu bahwa hubungan dengan Tuhan. Karena kalau agama manusia datang cari Tuhan, tapi kekristenan Tuhan datang cari saudara dan saya. Sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Saudara mau terima damai sejahteranya Tuhan? Karena iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan juga saya percaya selain hubungan pribadi kita dengan Tuhan,
kekuatan untuk membangun hubungan dengan orang lain itu perlu sekali. Kekuatan untuk kita bisa bangun hubungan satu sama lain. Karena ada apa? Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau orang bersalah dengan kita, saya percaya saudaraku, kalau kita hidup dalam iman kita kepada Kristus, dan kita let the peace of God itu just rule over our life, saya percaya bahwa kita punya kekuatan untuk bisa bangun hubungan dengan siapapun. Yang percaya katakan amin. Dan di sini ada spirit of forgiveness, roh yang terus mengampuni, roh yang terus mengasihi, itu keluar di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang pertama. Saya yakin kuasa yang memberi dampak yang pertama itu adalah kita dibenarkan oleh iman. Saya sudah menjelaskan tadi bahwa kita perlu untuk datang kepada Tuhan dengan iman kita, dengan damai sejahtera. Saudara, di tengah-tengah kesulitan dan masalah-masalah dalam kehidupan kita, kadangkala saudaraku, iman kita ini perlu saudara untuk sungguh-sungguh stir up di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah banyaknya tantangan, banyaknya masalah dalam hidup ini. Kalau kita beriman kepada Yesus, kita percaya bahwa Tuhan sanggup tolong kita. Amin. Kalau kita punya iman kepada Yesus, apapun yang ada di sekitar kita, jungkir balik ke dan tantangan apapun saudaraku, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah apapun saudaraku. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita bisa berdiri teguh. Karena iman kita kepada Yesus, Alkitab bilang ini, mengalahkan dunia ini. Saudara pernah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh berdoa dengan iman. Tiba-tiba saudaraku, wah saya sangat diurapi, tiba-tiba ada musik. Haleluya. Saudara pernah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Terus ada perasaan ragu-ragu, Tuhan tolong saya enggak ini ya? Tuhan bilang di mana iman? Waktu Yesus berjalan dengan murid-muridnya, saudaraku, naik perahu, angin ribut, topan datang. Yesus tertidur aja. Kita bilang ini, Yesus tidur pulas. Dalam satu terjemahan yang lain dikatakan Yesus tidur sampai ada bantal, dia tertidur dengan nyenyak. Dibangunkan, murid-muridnya bangunkan dia. Guru, engkau biarkan kami binasa. Yesus cuma bilang ini, diam, tenanglah. Angin ribut, topan itu diam, tenang. Mereka boleh berjalan kembali. Saya jadi teringat, ini tahun lalu, saya sama Pak Jonathan naik mobil, ini di Melbourne saudara, di highway, di jalan tol, saya pulang ke rumah. Kami berdua, tiba-tiba ada mobil kami ditabrak dari belakang. Wow, kaget. Jadi saya puji Tuhan karena pakai seat belt, saya cuma di belakang saya yang kaget begini. Udah kita jalan aja, jalan. Tiba-tiba Pak Jo bilang gini, yang ini remnya ini nggak bisa kerem mobil ini. Coba rem nggak bisa. Saya bilang coba ini rem tangan juga nggak bisa. Remnya blong saudara di tengah-tengah jalan highway itu. Sampai saya ambil jalan pintas, saya bilang gini, yang tabrak aja itu papan di depan. Tabrakan mobilnya berhenti. Tapi dia bilang jangan. Kita jalan cukup jauh jalan saya. Langsung saya berteriak, saya percaya saya punya Tuhan yang hebat. Saya punya Tuhan yang besar. Sambil saya memandang ke atas, memandang ke langit saudara. Saya bilang begini, Tuhan Yesus kasih berhenti mobil ini. Saya yakin dengan iman saya ada Tuhan yang besar yang sanggup untuk tolong saya. Tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Mobil itu pergi ke kanan karena ada namanya emergency lane. Ya, kalau ada emergency lane kita bisa berhenti di situ. Tapi kita pikir itu mobil itu bisa berhenti atau tidak. Tapi saudara, Bang Jo bawa ke kanan, tiba-tiba saudara di emergency lane itu mobilnya berhenti. Glory to God. Wow, saya nangis waktu saya bilang Tuhan terima kasih. Lalu Bang Jo mulai starter mobilnya, bawa lagi ke depan, dia rem bisa, mundur lagi dia rem bisa. Kami keluar, orang yang tabrak kami di belakang, saya bilang kamu tahu nggak tadi remnya sedang blong, tapi you know what, this is because of God. Ada Tuhan yang tolong kami. Akhirnya mobil itu dipakai pulang sampai ke rumah saudara. Saya di belakang bahasa roh saja dan saya bisa melihat Tuhan itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau kadang-kala di tengah-tengah hal seperti ini, iman kita ada di mana. Tapi saya percaya
dampak daripada iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan yang memberikan damai sejahtera untuk kita. Ayatnya yang kedua katakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada apa? Kasih karunia. Kasih karunia ini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Selain iman, saya percaya bahwa kasih karunia membawa kita memiliki pengharapan dan kita akan terima kemuliaan Allah. Kita tahu semua bahwa kasih karunia perlu dalam kehidupan kita. Karena saudaraku, kasih karunia adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana tidak mampu kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Lalu Tuhan katakan kepada kita, kasih karuniaku cukup bagimu. Ini artinya kasih karunia atau anugerah Tuhan. Saudara, kasih karunia sekali lagi saya ulang membawa kita memiliki pengharapan untuk kita bisa menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan ini membawa kita untuk bisa melintasi keadaan kita sekarang. Lalu kita bisa masuk dalam pengalaman-pengalaman untuk memahami bahwa masa depan kita yang gilang gemilang itu selalu ada harapan. Karena Tuhan bilang begini, bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk berikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Kita lihat sebentar apa artinya pengharapan, saudara. Pengharapan di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah elpis. Bukan Elvis Presley ya, elpis. Dalam bahasa Ibraninya adalah tikwa. Yang artinya punya pengertian begini. Cord atau tali atau sambungan, sesuatu tali yang menghubungkan sesuatu, saudaraku, dengan sesuatu yang lain. Jadi Anda sambungan untuk terhubung kepada sesuatu. Terhubung pada sesuatu apakah itu? Dan saya mau katakan kepada ibu bapak saudara, terhubung kepada tujuan-tujuan Allah yang Tuhan siapkan untuk kita. Artinya pengharapan adalah kita terhubung pada tujuan-tujuan Allah yang dipersiapkan Tuhan untuk kehidupan kita. Pengharapan kita punya tujuan. Pengharapan kita bukan belok ke kiri atau ke kanan, saudaraku. Tapi pengharapan kita ada pada jalurnya Tuhan, ada pada jalannya Tuhan, ada pada relnya Tuhan. Kalau saya katakan bahwa pengharapan kita punya tujuan, kita tahu bahwa tujuan Tuhan untuk menciptakan kita nggak ada jalan pintas yang lain, yaitu kita segambar dan serupa dengan Tuhan dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Inilah pengharapan kita yang memiliki tujuan-tujuan di dalam Tuhan. Dan saudara, saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa kita perlu untuk pengharapan kita kepada Tuhan. Tentunya kita tahu itu tidak pernah mengecewakan kita. Jangan melakukan pengharapan apa yang diharapkan manusia terhadap kita. Tapi lakukanlah bukan juga apa yang kita mau untuk yang kita harapkan, yang kita kerjakan. Tapi apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita, yang kita bisa kerjakan dalam hidup ini. Saudara, ada satu ayat firman Tuhan tentang pengharapan kita itu seperti sauh yang kuat. Coba kita lihat Ibrani 6 ayat yang ke-19. Kita lihat ayat ini terlebih dahulu. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Bisa ditampilkan di depan. Ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Aman bagi pikiran, perasaan, kehendak kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayatnya yang ke-20, it's okay kita baca saja ayat ini sebagai pelengkap. Dikatakan di sini, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ayat 19 katakan bahwa pengharapan kita itu seperti sauh yang kuat. Saudara tahu apa itu sauh? Jangkar. Jangkar itu saudaraku terhubung tentunya dengan tali yang mengikat kapal itu. Dengan jangkar yang tertancap di mana? Di dalam dasar laut tentunya. Sehingga kapal itu enggak kemana-mana ya.
kapal itu ada on the track. Seperti sesuai dengan kapten kapalnya membawa kapal tersebut. Jadi ada di suatu tempat. Kalau saudaraku tidak terlalu jangkarnya di situ, wow, bisa-bisa dibawa arus kapal tersebut. Misalnya ada di Makassar, malam-malam besok pagi sudah ada di Surabaya. Ya. Itulah sebabnya dikatakan ini pengharapan itu adalah seperti apa? Sauh yang kuat. Jadi jangkar itu penting supaya apa saudaraku? Kita tinggal pada tempat yang Tuhan inginkan. Jadi pengharapan kita itu seperti jangkar, seperti sauh yang kuat. Aman saudaraku untuk dilemparkan dan dilakukan saudaraku ke belakang tabir. Artinya apa? Sampai kepada kekekalan yang Tuhan sudah taruh. Sebab itu saya mau katakan kepada ibu bapak saudara sekalian, ada impact, ada pengaruh saudaraku, ada dampak saudaraku of hope, ada impact, ada pengaruh daripada pengharapan itu dalam kehidupan kita. Apa pengaruh saudaraku, apa dampak saudaraku di dalam kehidupan kita ini dengan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayatnya yang ketiga bilang begini saudaraku. Oh haleluya. Bukan hanya itu saja. Setelah kasih karunia kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah, Alkitab bilang ini. Kita malah bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan kita. Bisakah kita bermegah dalam kesengsaraan kita? Saya percaya bahwa dampak dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Ada kuat kuasa roh Allah yang kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Inilah saudaraku, kita bisa bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa apa? Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Saudara bisa bermegah, saya tanya lagi buat saudara dalam kesengsaraan saudara. Banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita ditindis dari berbagai macam sudut saudara. Kita juga mengalami duka cita pada akhir-akhir ini. Saya kira bahwa seluruh keluarga Rock Makassar kita sangat kehilangan seorang yang kita kasihi, seorang yang sangat kita banggakan. 2 minggu yang lalu pulang ke rumah Bapak. Saya berdoa, saudaraku, waktu mau pulang kemarin saya bilang, Tuhan, beri saya kekuatan. Beri saya extra strength Tuhan. Untuk saya bisa ada bersama-sama dengan saudara-saudara saya. Hati kita hancur, saudara. Tidak ada seorang pun yang hatinya tidak hancur. Hati kita hancur, kita sangat kehilangan. Dan kita tentunya terus mendukung Ibu Ita, Ica dan Jojo. Pak Hans adalah hamba Tuhan di tempat ini. Seorang penatua, seorang gembala di tempat ini juga. Yang melayani bersama-sama. Tapi saudara, kita punya pengharapan dalam Kristus. Inilah saudara pengharapan kita dalam Tuhan. Inilah dampak daripada pengharapan kita. Bahwa pengharapan kita nggak kecewakan kita. Bisakah kita bermegah dalam kesengsaraan kita? Karena kita percaya bahwa itu menimbulkan suatu ketekunan. Dan ketekunan itu dikatakan menimbulkan tahan uji. Sangat disayangkan kalau banyak anak-anak Tuhan giat dalam pelayanan, buat banyak hal, banyak menabur, banyak memberi, banyak melakukan semua tugas-tugas yang dalam gereja atau dimanapun. Tetapi sangat disayangkan kalau kita tidak tahan uji. Tahan uji perlu sekali, saudara. Tahan uji penting sekali dalam hidup kita. Dan inilah salah satu karakter Kristus juga. Yang dia berikan teladan buat kita. Kita sudah bisa melihat sampai dia mati di kayu salib. Sampai dia bangkit, dia naik ke sorga dan dia akan datang kembali. Saudara, dampak daripada pengharapan kita dengan memiliki tujuan. Kita memiliki ini. Tahan uji ini terus menimbulkan pengharapan dalam Tuhan.
Yang percaya katakan amin. Saya mau bersaksi tapi udah. Saya terakhir, yang ketiga dan saya selesai di sini. Ayatnya yang kelima. Karena, ayat yang kelima bukan ayat 6. Dan pengharapan. Itu kalau nggak pakai kacamata saudara, mau baca ayat kelima jadi ayat ke-6. Dan pengharapan, Alkitab bilang tidak apa? Coba saudara bilang tidak. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus mencurahkan kasih. Di sini kita punya kuasa yang luar biasa. Sebab kasih punya kuasa yang apa saudaraku? Menyempurnakan. Dalam Kolose 3 ayat 14. Kenakanlah kasih sebagai yang mengikat dan menyempurnakan. The power of love is to bind us in one accord and also to perfect in our life. Jadi kita kenakan kasih untuk apa? Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kita. Saya percaya saudaraku bahwa kasih daripada Tuhan itu bergerak di tengah-tengah kita. Kita akan dipersatukan dengan luar biasa. Disempurnakan oleh Tuhan. Kekuatan ini saya mau bilang buat saudara, nggak bisa dianggap remeh saudaraku. Karena kekuatan ini dahsyat sekali. Kita bisa melihat impact daripada kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya percaya seperti saya bilang tadi ada tujuan-tujuan Tuhan. Dan Tuhan mau curahkan kasih-Nya di tengah-tengah kita. Supaya kita diikat dengan apa? Sebuah kesatuan yang luar biasa. Kesatuan yang tidak dapat digagalkan oleh apapun dan oleh siapapun. Yang percaya katakan amin bersama-sama. Saudara, kita perlu the power of love ini dalam hidup kita. Tahukah saudara bahwa kasihnya Tuhan kepada kita adalah kasih yang selalu, always, tidak pernah, never. Kasih yang selalu dia berikan kepada kita. Saya mungkin sudah pernah berulang-ulang katakan kepada saudara bahwa kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak dilihat daripada situasi dan kondisi kita. Ada orang pikir begini, oh aku melayani Tuhan supaya Tuhan lebih mengasihi aku. Kita perlu melayani Tuhan. Hidup saya nggak ada yang lain, saudara, melayani aja. Saya punya komitmen dengan Tuhan, saya mau pelayanan. Saya mau melakukan semasa saya masih ada nafas di tubuh ini. Saya mau pakai hidup saya ini untuk melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Tanpa untuk melihat kepentingan pribadi, melihat keinginan sendiri. Mau melakukan apapun yang Tuhan mau untuk kerjakan. Saudara, kita melayani Tuhan. Kadang-kala kita pikir supaya Tuhan lebih mengasihi kita. Enggak. Kasihnya sudah whole buat kita. Amin. Kasihnya udah sempurna buat kita. Kasihnya gak bisa ditambah lagi. Kasihnya gak bisa dikurangi lagi. Sudah, kasihnya perfect buat kehidupan kita. Sebab itu kita aman dengan kasih Tuhan. Tanpa bisa dibuat-buat lagi, saudara. Kita cuma terima kasih Tuhan. Yes, I receive your love, Lord. I receive your power of love. Aku terima kasih-Mu. Sehingga kalau ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku, kita bisa mengasihi orang dengan kekuatan kita kah? Enggak, saudara. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Kita bisa mengasihi siapa saja tanpa membeda-bedakan orang. Tanpa membedakan dengan suku, bangsa, dan lain sebagainya. Biasa, saudaraku, kalau I love you because you love me. Because you love me, so I love you too. Tapi bagaimana I hate you? You hate me, no? Can I love you? Orang yang gak suka dengan kita, yang suka bicarain kita mungkin kemana-mana. Tapi saudara, kita tetap mengasihi, haleluya. Kita tetap, saudaraku, melihat dia dengan senyuman. Can I help you? Saya bisa bantu apa kamu? Kita terus membawakan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Saya percaya saudaraku, ini adalah kekuatan kasih yang Tuhan berikan. Yang tidak sama dengan kasih yang diberikan oleh dunia kepada kita.
1 Korintus pasal yang ke-13. Wow, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa malaikat. Dikatakan apa saudaraku? Bisa ditampilkan saja. Tadi saya pikir saudara cari sendiri aja. It's okay, kita baca saja ayat ini. Ayat 1 Korintus 13. Pertama sampai dengan ayat yang ke-7 aja. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3 bilang ini, sekalipun aku bagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 3 saja dulu saudara. Sekalipun kita berikan hidup kita untuk dibakar, Alkitab bilang, kalau kita nggak punya kasih, nggak ada gunanya. Dikatakan ayat yang keempat, Alkitab bilang begini, saudara, kasih itu sabar. Haleluya. Ada orang namanya Pak Sabar tapi nggak sabar-sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, tidak iri hati. Kalau ada orang maju, kita dukung dia, kita support dia. Kalau ada orang dipakai Tuhan, kita bertepuk tangan, praise the Lord. Saya suka untuk melihat banyak perempuan-perempuan bangkit bagi Tuhan. Di sini ada banyak wanita-wanita yang bangkit bagi Tuhan. Haleluya. Dan tentu pria-pria juga. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Amin saudara. Kasih itu enggak sombong. Ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak cari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak simpan kesalahan orang lain. Enggak usah simpan salah orang saudara. Lepaskan pengampunan, kasih orang. Saudara tahu enggak saudara? Kalau kita tidak simpan salahnya orang lain, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini. Tidur nyenyak. Amin saudara. Makan enak. Walaupun cuma mungkin sambal terasi dengan telur dadar. Enak saudara. Kita tidur pulas. Haleluya. Karena gak ada sesuatu beban di dalam kita. Wow. 6 ada gak sih ayat yang ke-6? Saya gak bermaksud sebenarnya untuk baca ayat ini. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi bersuka cita karena kebenaran. 7. Glory to God. Ia menutupi segala sesuatu kalau gak salah ayatnya. Is that right? Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan ayat-ayat selanjutnya saudaraku, tutupi segala sesuatu, bisa simpan rahasianya orang. Haleluya. Ada orang bicara sama kita, jangan kau cerita nah. Iya tidak sih. Saya punya rahasia iman. Tahu-tahu Pak Lurah sudah tahu, Pak Camat sudah tahu. Kita bisa menutupi segala sesuatu, bisa just commit saudaraku. Saya banyak hal dengan Bang Jo kita buat hal ini. Kalau orang bilang aku cerita sama Pak Jo bilang malu-malu Kak Buina. Begini masalahku. Namanya suami istri kita harus terbuka kan saudara. Dan kalau susah juga, tapi saya punya rahasia iman. Saya bilang enggak tuh, saya enggak akan cerita. Dia pun seperti itu. Sampai suatu kali blow up sesuatu, saya bilang, oh iya, kita tahu Ji, tahu Miki, it's okay. Menutupi, percaya, sabar menanggung segala sesuatu. Alkitab ini tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan paling besar diantaranya Alkitab bilang adalah kasih. Mari kita punya ini dampak dengan kuasa daripada iman, dampak dari kuasa pengharapan, dan dampak daripada kasih ini. Saya yakin sampai hari ini kasih dapat mengubah kehidupan seseorang. Dari pelacur saudaraku diubah jadi penginjil yang luar biasa. Dari seorang yang ganas, seorang yang keras, seorang yang mau membunuh banyak orang-orang percaya, diubah Tuhan menjadi rasul yang dipakai Tuhan, namanya Rasul Paulus. Dari orang yang keras, orang yang kasar, diubah Tuhan menjadi orang yang penuh dengan kelemah lembutan. Karena kuasa daripada kasih yang mengubahkan kehidupan kita. Alkitab bilang gini, Allah adalah kasih adanya. Kalau kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita dipenuhi dengan semua kepenuhan Allah.
Mari buat dampak dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita. Tuhan kita dipermuliakan. Saya udah mau selesai kayaknya buat saudara. Saudara sudah tahu ini tanda-tanda selesai. Tapi izinkan saya bersaksi dengan satu kesaksian ini. Lalu setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya dulu pernah pergi ke India, saudara. Saya pernah pelayanan di India, di New Delhi, dan juga di sebuah kota namanya Calcutta. Saya ketemu dengan seorang ibu yang dikenal banyak orang, dikenal di seluruh dunia. Waktu itu masih hidup, namanya Ibu Teresa. Ibu Teresa orangnya kecil-kecil, bungkuk, saudaraku, masih dan juga dia keriput, udah tua. Waktu itu saya datang sama teman saya, lalu kita bilang ini bisa nggak kita ketemu dengan Ibu Teresa? Oh, dia sudah tidur, tapi coba kita lihat apakah dia bisa bangun dan bertemu dengan kalian. Nggak lama kemudian Ibu Teresa keluar, saudaraku, dari kamarnya. Ini yang saya mau cerita buat saudara. Waktu saya melihat dia, saya bisa melihat gini, ada kasih yang luar biasa yang terpancar di dalam hati ibu ini. Dalam pandangan matanya ada kasih, saudaraku. Dunia berikan Nobel buat ibu ini, apalagi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh menghargai apa yang ibu ini kerjakan. Orang-orang di India, di emper toko, di emper jalan, dia datang dengan penuh kasih, bawa ke sebuah rumah sakit yayasan, dirawat dengan penuh kasih. Saya sempat keliling di tempat itu. Sampai saya mengambil kesimpulan bahwa memang benar. Kita bukan hanya pintar bicara tentang kasih, tapi kasih itu termanifestasi dalam hidup kita. Kasih itu nyata buat kita. Dan kasih Tuhan itulah yang terbosi kita dengan kuat kuasa Roh-Nya yang Kudus. Sehingga kita bisa mengasihi tanpa syarat, seperti Dia sudah mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, hamba sudah selesai bicara, tapi biar Roh-Mu terus bicara dalam hati kami. Hamba sangat terbatas, Tuhan. Tapi Roh Kudus enggak pernah terbatas untuk terus bicara kepada kami, isi hati-Mu, Tuhan. Kami bersyukur buat impact daripada power of the Holy Spirit, Tuhan, yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menghasilkan iman, pengharapan, dan kasih hanya karena anugerah Tuhan dan kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Terima kasih banyak, Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri di tempat saudara sekalian. Saudara yang mau katakan kepada Tuhan pada siang hari ini, Tuhan, ini hidup. Saudara yang mau komitmen kepada Tuhan pada saat ini, dengan memiliki dampak dan kuasa Roh Kudus dalam iman, pengharapan, dan kasih. Saudara bisa bebas angkat tangan saudara, saudara bisa taruh tangan saudara di dada saudara. Dan berdoalah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau lihat tangan yang kami taruh di dada kami, Tuhan. Berdoa dari depan sampai belakang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima kekuatan Allah Roh Kudus turun bagi kami. Tidak kecuali satu orang pun di tempat ini, Tuhan. Kami mau bermegah dalam kesengsaraan kami, karena kami tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji dalam pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima dari Tuhan, saudara.
Izinkan Tuhan layani kita sambil nyanyikan pujian ini. Yes. Biar Tuhan secara pribadi melayani saudara langsung. Terima langsung dari Tuhan jamahannya. Tersedia bagiku selamanya kau ku cinta. Yes, hanya kau. Katakan padanya. Yes, God. Hanya kau. Amin. Yang menjadi tempat harapan. Hanya kau tempatku berharap. Yes, God. Berjalan Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi Yes, Lord. selamanya kau. Hanya kau Tuhan, hanya kau menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Bagiku selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta. Oh yes God, selamanya kau ku cinta. Sekali lagi katakan. Selamanya kau ku cinta. Mari sembah Dia, saudara. Dalam hidup kami Jesus name. In Jesus name. Kau saja yang jadi sumber kekuatan, sumber pengharapan. Haleluya, hanya Kau Tuhan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Kami hormati Engkau. Kami hargai Engkau. Yes. Oh yes God. Yes God. Yes God. Oh yes God. Yes God. Kiralah basyadeka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Thank you Jesus. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari buat komitmen di hadapan Tuhan pada saat ini. Apapun itu. Bapak terima kasih. Kami percaya dari depan sampai belakang Kau lawat kami dengan anugerah-Mu dan kasih-Mu mengalir Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau datang minister to each one of us in this place Lord. Kau datang yang langsung melayani kami satu persatu dan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami mau keluar dari tempat ini dan buat dampak dalam hidup kami Tuhan. Dengan semua apapun yang Kau sudah percayakan bagi kami enggak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, enggak Tuhan. Kami menjadi orang Kristen yang luar biasa bersama dengan Engkau. Melakukan Tuhan perkara besar bersama dengan Engkau. Tuhan terima kasih seperti firman-Mu katakan, pulihkanlah kami seperti Kau pulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kami tahu tanah Negeb enggak ada air, enggak ada embun, tapi enggak ada yang mustahil bagimu. Karena pemulihan yang Kau kerjakan, Kau pulihkan hidup kami Tuhan, seperti Kau sudah memulihkan kehidupan kami di tanah Negeb. We thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Bagimu kemuliaan, hormat, syukur selama-lamanya. Hanya bagimu segala kepujian kami, segala penyembahan kami. Karena hanya Kau yang layak dan patut untuk terima semua penghormatan kami. Nama di atas segala nama-nama yang kami kasih, nama kami cintai, nama yang mengubah kehidupan kami. Nama Yesus Kristus. Tuhan beri kemuliaan bagi nama Yesus. Beri sorak-sorai bagi namanya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Saudara bisa buka roti yang ada di tangan kanan kita. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saudara bisa angkat tinggi-tinggi. Baca firman Tuhan yang Tuhan coba sampaikan buat saudara. Ayat saya adalah Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Terima kasih Tuhan. Semua sudah dapat dari depan sampai belakang. Saudara angkat tangan saudara. Angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami yakin bahwa ini bukan roti biasa lagi. Kau kuduskan dalam nama Yesus. Sehingga waktu kami makan, kami bersekutu dengan tubuh-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya waktu kita makan, kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Angkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan saudara. Terima kasih Yesus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya waktu kita minum, kita bersekutu dengan darah Yesus. Kami angkat tinggi-tinggi cawan ini. Kami percaya bukan cawan biasa lagi. Tapi kami akan minum dan bersekutu dengan darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Alkitab katakan waktu kami makan dan minum Tuhan tubuh dan darah-Mu. Kami ada dalam Engkau dan Engkau ada dalam kami. Terima kasih. Mari saudaraku bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih buat tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh yes God. Haleluya. Amin Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bukan seperti kebiasaan biasa saja. Tapi mari kita berdoa dengan iman. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless you. Shalom Bapak Ibu. Masih bersuka cita? Amin, puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan. Ya, jadi mungkin yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya cuma menginfokan bahwa GBI Rock tidak menjalankan kantong persembahan, tetapi di belakang pintu sana pada saat Bapak Ibu saudara masuk sudah ada kotak persembahan. Di situ ada amplop, jadi Bapak Ibu yang mau memberikan boleh memberikan, masukkan di situ. Dan juga ada di layar kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada kiris yang bisa memberikan persembahan ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami telah merayakan Tuhan ibadah kami di pagi hari ini. Kami berselebrate, kami bersuka cita Tuhan. Karena Engkau yang telah memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan.
Kami percaya itu semua belas kasihan Tuhan bagi kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan pada saat ini Tuhan kami datang. Kami hendak memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya persembahan yang kami ini tanda sukacita kami Tuhan. Yang kami mau berikan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau saja yang memberkati Tuhan akan persembahan ini Tuhan. Boleh Tuhan menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberkati kami Tuhan di minggu-minggu depan Tuhan. Dengan berkat-Mu, dengan belas kasihan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, saya percaya kita sangat diberkati pagi ini saudara, amin. Mari saya sebelum kita pulang, saya ingin bertanya, adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di tempatnya bersama kami? Boleh menekan tangan? Puji nama Tuhan, ada satu, di tengah juga satu, di sebelah kiri. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan kami mengundang minggu depan, untuk minggu berikutnya, Bapak Ibu Saudara boleh kembali beribadah bersama kami. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang baik pagi ini. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari biar umat Tuhan saja katakan dengan segenap hati, aku percaya, amin, amin. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, mari kita angkat tangan-tangan kita. Bapa, kami mengangkat tangan-tangan kami. Biar apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan ini Kau buat berhasil dalam nama Yesus. Tangan kami boleh menjadi tangan kesembuhan. Waktu kami tumpang tangan orang sakit, orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Tangan kami boleh menjadi tangan pemulihan, tangan-tangan keberkatan, dan tangan-tangan kemenangan. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberkati kami dengan berkat yang asalnya daripada Bapa. Anugerah, kasih sayang, dan perkenanan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita diberkati, katakan bersama. Amin. God bless you. Tuhan berkati semua.